Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Rahmawati dari PPKN Angkatan 2019 dengan NPM 1950-115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode filsafat. Yang pertama, A. Pengertian metode. Kata metode diambil dari bahasa Belanda atau Inggris dan bangsa Eropa mengambilnya dari bahasa Yunani, yaitu metodos. Secara luas, metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Urgensi metode adalah supaya kegiatan praktis terlaksana dengan efektif dan efisien, agar upayanya mencapai hasil yang optimal. Metode berpikir adalah cara dan jalan berpikir menurut sistem aturan tertentu. Kemudian ada metode ilmiah, ialah sistem aturan yang menentukan jalan untuk mencapai pengertian baru pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Uraian dan perbincangan mengenai metode-metode keilmuan ini menimbulkan metodologi atau ilmu yang membahas tentang metode keilmuan. Aristoteles, seorang filsuf Yunani terkenal, banyak melakukan penelitian empiris dan ia sering mempergunakan metode induktif dalam karya-karya logikanya. Kemudian B. Metode ilmiah. Terdapat beberapa unsur umum dalam subjek A. Bertanya, ragu, dan kritis. Yang kedua rasional. Yang ketiga intuitif atau konkret. Dan konseptual atau abstrak. Kemudian reflektif, observasi, deskriptif, dan eksperimen. B. Beberapa unsur metode umum. Yang pertama ada aksioma, definisi, pembagian, hipotesa, analogis, komparatif, pembuktian, dan verifikasi. C. Situasi ilmiah yang berbeda diantaranya yang pertama, metode penelitian inventif, yang kedua, metode pembicaraan atau edukatif. Kemudian terdapat dua pendekatan yang fundamental. Yang pertama, metode historis elektif eliminatif, yang kedua, metode sistematis. Lalu, dua pengarahan penelitian yang fundamental. Yang pertama ada metode a posteriori atau kritis. Hal yang menjadi titik tolak itu tergantung pada adanya hal yang dicari. A. Analisa atau reduksi struktural, B. Induksi, C. Regresi atau dari akibat ke sebab. Kedua, metode a priori atau spekulatif. Hal yang menjadi titik tolak menurut adanya mendahului hal yang dicari. Yang pertama A. Sintesa atau produksi struktural, yang B. Deduksi, dan C. Progresi. C. Metode filsafat. Metode dan objek formal bidang filsafat tidak dapat dipisahkan. Setiap cabang filsafat menentukan objek formalnya, memiliki metode dalam logikanya sendiri sesuai dengan objek formal itu dan uraian teorinya. Metode umum dan ini sering diiringi dengan menolak metode filsafat lain. Barangkali metode umum pertama filsafat yang utama adalah bahwa upaya berfilsafat tidak terikat oleh adanya metode yang berlaku universal. Berfilsafat berarti bebas dari teori, hipotesa, dan definisi yang ada. Metode kritis ini, yang pertama metode kritis. Metode ini bertitik tolak atas kenyataan bahwa betapa banyak pengetahuan dan pendapat manusia yang bersifat semu. Untuk bisa mengetahui bahwa pengetahuan yang mana yang paling kuat di antara pengetahuan yang banyak, maka ia harus bersikap kritis. Caranya bagaimana? Jawabannya adalah seperti pekerjaan seorang bidan. Kenapa bidan? Karena ini tidak mengherankan, karena ibu Socrates itu seorang bidan. Pada beberapa kesempatan, Socrates mengatakan bahwa ia adalah seorang bidan, tetapi bidan pengetahuan dan pemikiran. Ia percaya bahwa setiap orang mempunyai potensi pemahaman sejati yang tersembunyi dalam jiwanya. Metode Socrates ini biasanya tidak mencapai hasil yang definitif. Yang pasti adalah bahwa metode ini berakibat kepada fakta bahwa banyak orang bersikap kritis. Yang kedua yaitu metode intuitif. Metode intuitif Plotinus memang sangat dipengaruhi aliran agama yang memakai cara mistik dan kontemplatif. Sikap kontemplatif ini meresapi seluruh metode berpikir Plotinus, hingga filsafat bukan hanya sekadar cara berpikir, tetapi lebih merupakan way of life. Kemudian menurut Bergson bahwa dalam diri manusia adanya vitalis naluri,
spiritualisasi, dan vitalis biologis. Bergson lebih berpikir dalam bentuk riak gelombang intuitif ketimbang dalam konsep-konsep. Metode Bergson dan Plotinus ini sering dikatakan tidak bertumpu pada intelek dan rasio manusia, tetapi bukan bersifat anti-intelektual. Metode keduanya lebih bersifat supra-intelektual. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.